Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah kapal megah yang berlayar membawa harta terbesar dalam sejarah penjelajahan Eropa. Emas, perak, permata, bahkan persembahan dari raja-raja timur. Namun, kapal itu tak pernah sampai ke tujuannya. Ia tenggelam di perairan Aceh dan hingga kini, tak seorang pun tahu pasti di mana bangkainya berada. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah harta karun itu masih tersembunyi di dasar Laut Aceh? Namun, sebelum kita mulai masuk ke dalam ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe. Serta jangan lupa juga ya, aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Aceh History. Flor do Mar, atau dalam ejaan kronik Portugis abad ke-16 dikenal sebagai Flor de la Mar, yang berarti bunga laut, adalah sebuah kapal nao atau carak berbobot 400 ton milik Kekaisaran Portugis. Kapal ini bukan sekadar kendaraan laut biasa, melainkan sebuah simbol kejayaan dan ambisi Imperial Portugis pada masa kejayaan penjelajahan samudera di awal abad ke-16. Dalam kurun waktu 9 tahun, Flor do Mar memainkan peran penting dalam berbagai peristiwa besar di Samudra Hindia, termasuk menjadi saksi atas ekspansi militer dan perdagangan Portugis di wilayah Asia Tenggara. Salah satu peristiwa paling monumental yang melibatkan Flor do Mar terjadi pada tahun 1511. Kapal ini saat itu ditugaskan untuk membawa harta karun dalam jumlah besar yang dikumpulkan dari penaklukan Kesultanan Malaka, sebuah pusat perdagangan maritim yang sangat strategis pada masa itu. Panglima armada Portugis yang memimpin misi tersebut adalah bangsawan terkenal, Afonso de Albuquerque, tokoh penting dalam sejarah kolonial Portugis yang dikenal karena strategi militernya yang ambisius dan pengaruhnya dalam membentuk dominasi Portugis di kawasan Asia. Setelah berhasil merebut Malaka, Albuquerque memutuskan untuk membawa hasil rampasan perang, termasuk emas, permata, dan berbagai barang berharga lainnya, kembali ke Portugal sebagai persembahan kepada Raja Manuel I. Namun, takdir berkata lain. Dalam perjalanan pulangnya, tepatnya pada bulan November tahun 1511, Flor do Mar menghadapi cuaca buruk dan tenggelam di perairan sekitar pesisir Sumatera. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kapal tersebut karam di ujung utara Selat Malaka, meskipun lokasi pastinya hingga kini masih menjadi misteri. Kapal ini kemudian menjadi legenda di antara para pemburu harta karun dan peneliti sejarah maritim. Sejak saat karamnya, berbagai ekspedisi telah diluncurkan untuk mencari bangkai kapal Flor do Mar dan harta karun yang dikandungnya. Meskipun ada beberapa klaim bahwa kapal tersebut telah ditemukan, hingga kini belum ada bukti ilmiah atau arkeologis yang dapat memverifikasi klaim tersebut secara meyakinkan. Oleh karena itu, keberadaan bangkai kapal Flor do Mar dan muatan berharga yang dibawanya masih tergolong sebagai salah satu misteri besar dalam sejarah pelayaran dunia. Sebagai bentuk penghargaan atas peran historis kapal ini, sebuah replika Flor do Mar kini dipamerkan di Museum Maritim Malaka, Malaysia. Replika ini tidak hanya menjadi objek wisata, tetapi juga simbol dari kompleksitas sejarah regional yang melibatkan berbagai kekuatan besar dunia, serta saksi bisu atas pertemuan antara peradaban Eropa dan Asia yang diwarnai oleh eksplorasi, perdagangan, dan konflik. Flor de la Mar, yang kelak menjadi legenda laut, pertama kali tercatat dibangun di kota pelabuhan Lisbon pada tahun 1502. Pada masa itu, kapal ini dianggap sebagai salah satu carak paling megah dan terbesar yang pernah diciptakan oleh tangan para perajin kapal Portugis. Dengan desain yang kokoh dan megah, kapal ini menjadi simbol dari kemajuan teknologi maritim Eropa serta ambisi besar Kekaisaran Portugis dalam menjelajahi dan menguasai jalur-jalur perdagangan dunia. Pada tahun yang sama dengan penyelesaiannya, Flor de la Mar melakukan pelayaran perdananya dari Lisbon menuju India, di bawah komando Estevão da Gama, seorang pelaut kawakan yang juga merupakan keponakan dari Vasco da Gama, penjelajah legendaris Portugis yang membuka jalur laut ke India. Pelayaran ini merupakan bagian dari upaya Portugis untuk menancapkan dominasi mereka atas perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai tinggi. Setelah menyelesaikan misi perdagangannya, Flor de la Mar kembali ke tanah air pada tahun berikutnya, dengan muatan penuh rempah-rempah dari India, komoditas yang pada masa itu lebih berharga daripada emas. Tahun 1505, kapal ini kembali diberangkatkan ke India dalam ekspedisi berikutnya, kali ini dipimpin oleh João da Nova. Namun, dalam perjalanan pulang ke Portugal pada tahun 1506, Flor de la Mar mengalami kerusakan parah akibat cuaca buruk dan kondisi laut yang ganas. Kapal tersebut terpaksa berlabuh di wilayah pesisir Mozambik untuk menjalani perbaikan besar, yang memakan waktu hampir 1 tahun penuh. Insiden ini menandai bahwa meskipun megah, Flor de la Mar juga memiliki kelemahan struktural,
terutama ketika harus menghadapi ombak besar dalam pelayaran panjang. Namun, Flor de la Mar bukan hanya sekadar kapal dagang yang mengangkut rempah-rempah. Dalam perjalanannya, kapal ini juga bertransformasi menjadi alat utama dalam berbagai kampanye militer Portugis di kawasan timur. Kapal ini menjadi bagian dari armada yang digunakan dalam upaya Portugis untuk menaklukkan dan mengamankan jalur perdagangan dari tangan pesaing-pesaing regional. Pada tahun 1507, Flor de la Mar terlibat langsung dalam penaklukan Ormuz, sebuah pelabuhan strategis yang terletak di mulut Teluk Persia. Penaklukan ini penting karena membuka akses Portugis ke jalur perdagangan antara Timur Tengah dan Asia Selatan. Tahun berikutnya, kapal ini turut serta dalam pertempuran laut besar di Diu, India, yang merupakan salah satu bentrokan paling menentukan antara kekuatan Portugis dan aliansi armada regional yang menentangnya. Pertempuran Diu menjadi penegas supremasi maritim Portugis di Samudra Hindia. Tidak berhenti di situ, pada tahun 1510, Flor de la Mar juga hadir dalam penaklukan Goa, yang kemudian dijadikan sebagai ibu kota koloni Portugis di India. Goa bukan hanya menjadi pusat administrasi, tetapi juga pangkalan utama bagi ekspedisi-ekspedisi maritim Portugis selanjutnya. Puncak dari kiprah militer Flor de la Mar terjadi pada tahun 1511, ketika Portugis mengarahkan ambisinya ke Kesultanan Malaka. Salah satu kota pelabuhan terkaya dan paling makmur di dunia pada masa itu. Malaka menguasai jalur pelayaran utama antara timur dan barat, dan menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, sutra, porselen, dan barang-barang mewah lainnya. Dari pangkalan mereka di Goa, armada Portugis memulai perjalanan besar untuk menaklukkan kota ini. Di antara kapal-kapal tersebut, Flor de la Mar kembali dipercaya menjadi bagian penting dari ekspedisi yang dipimpin langsung oleh Afonso de Albuquerque, gubernur India Portugis yang dikenal karena visi imperialnya yang besar dan taktik militernya yang kejam namun efektif. Ekspedisi Portugis ke Malaka di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque akhirnya membuahkan hasil gemilang. Pada tahun 1511, kota pelabuhan Malaka berhasil ditaklukkan dan secara resmi menjadi bagian dari kekaisaran kolonial Portugis. Keberhasilan ini bukan hanya menandai dominasi militer dan politik Portugis di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga menjadi titik balik penting dalam sejarah perdagangan global. Dengan menguasai Malaka, Portugis mendapatkan kendali atas jalur perdagangan paling strategis di antara dunia timur dan barat. Selain keberhasilan militer, ekspedisi ini juga menghasilkan rampasan perang dalam jumlah yang luar biasa besar. Harta rampasan ini mencakup emas, perak, permata, sutra, porselen, serta berbagai barang mewah dari pasar internasional yang selama ini bersirkulasi melalui Malaka. Seluruh kekayaan ini, termasuk harta persembahan dari penguasa lokal dan hasil penjarahan dari Istana Kesultanan, kemudian dimuat ke dalam Flor de la Mar, kapal yang saat itu dianggap memiliki kapasitas angkut terbesar di antara armada Portugis yang tersedia. Namun, pemilihan Flor de la Mar sebagai kapal pengangkut harta ini ternyata membawa risiko besar. Meskipun megah dan luas, desain kapal ini membuatnya sulit untuk dikendalikan ketika diisi hingga kapasitas penuh. Ditambah lagi, kapal ini telah mengalami berbagai perbaikan struktural sepanjang tahun-tahun pelayanannya, yang menyebabkan kondisi fisiknya tidak lagi optimal. Dengan kombinasi muatan berat dan kondisi lambung yang telah melemah, Flor de la Mar sebenarnya bukan pilihan ideal untuk mengangkut harta paling berharga dalam sejarah pelayaran Portugis. Tak hanya membawa harta rampasan dari Malaka, Flor de la Mar juga dikabarkan mengangkut hadiah besar dari Raja Siam kepada Raja Manuel I dari Portugal, sebuah bentuk diplomasi timbal balik yang umum terjadi pada masa itu. Lebih dari itu, kapal ini juga menyimpan seluruh kekayaan pribadi Afonso de Albuquerque, hasil dari tahun-tahun penaklukan dan perdagangannya di Asia. Kombinasi dari semua muatan ini menjadikan kapal tersebut sebagai pembawa harta terbesar yang pernah dikumpulkan oleh Angkatan Laut Portugis dalam satu pelayaran tunggal. Namun, keberuntungan tidak berpihak kepada mereka. Pada bulan November 1511, Flor de la Mar berlayar meninggalkan Malaka dengan tujuan kembali ke tanah air. Namun kapal ini tak pernah mencapai Lisbon. Menurut laporan sezaman, saat melintasi perairan lepas pantai Sumatera, lebih tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Aceh, Flor de la Mar dihantam badai hebat. Upaya untuk menyelamatkan kapal dengan merapat ke daratan pun dilakukan. Sayangnya, kondisi cuaca yang ekstrim dan lemahnya struktur kapal membuatnya tak mampu bertahan. Flor de la Mar akhirnya karam, pecah menjadi dua bagian di dekat garis pantai. Bagian belakang kapal yang tertanam di pasir dihantam gelombang besar hingga hancur berkeping-keping. Harta karun yang disimpan di dalamnya ikut tenggelam bersama kapal,
hilang di telan samudra. Peristiwa ini menjadi tragedi besar dalam sejarah pelayaran Portugis, karena mereka kehilangan bukan hanya kekayaan materi, tetapi juga simbol dari ambisi dan kejayaan mereka di wilayah timur. Meski demikian, terdapat pula catatan alternatif dari saksi sezaman yang menyebutkan bahwa sebagian besar harta karun tersebut sebenarnya berhasil diselamatkan oleh para awak kapal yang selamat dari kecelakaan. Namun, hingga kini belum ada bukti arkeologis yang mendukung klaim tersebut secara pasti. Karamnya Flor de la Mar pun tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah maritim dunia. Sebuah legenda tentang harta yang hilang, ambisi imperial, dan kekuatan alam yang tak terduga. Terlepas dari apakah harta karun Flor de la Mar masih berada di dalam bangkai kapalnya atau tidak, upaya pencarian terhadap sisa-sisa kapal legendaris ini telah dilakukan selama bertahun-tahun oleh para pemburu harta karun dan peneliti laut dalam. Kisah tentang tenggelamnya kapal yang membawa harta terbesar dalam sejarah maritim Portugis telah memikat imajinasi banyak orang, mendorong ekspedisi demi ekspedisi dengan harapan menemukan peninggalan bersejarah tersebut. Beberapa klaim penemuan telah diumumkan kepada publik, meskipun tak satupun dari klaim tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah atau arkeologis. Salah satu contoh paling terkenal terjadi pada tahun 1992, ketika seorang pemburu harta karun ternama asal Amerika Serikat bernama Bob Mars mengumumkan bahwa ia telah menemukan lokasi bangkai kapal Flor de la Mar setelah melakukan survei selama 3 hari. Namun, menurut cerita yang beredar, proyek tersebut harus dihentikan secara tiba-tiba setelah informasi mengenai penemuan ini bocor ke publik, bahkan sebelum pengumuman resmi disampaikan. Sejak saat itu, lokasi pasti bangkai kapal kembali tenggelam dalam misteri. Secara logis, ada kemungkinan besar bahwa sisa-sisa fisik kapal Flor de la Mar sudah tidak bertahan lagi hingga saat ini, mengingat kondisi laut di wilayah utara Selat Malaka yang terkenal ganas dan penuh tantangan. Arus laut yang kuat, badai tropis, serta karakteristik dasar laut yang berlumpur menjadikan pelestarian struktur kayu kapal dari abad ke-16 menjadi sangat sulit. Apalagi, kapal tersebut tercatat tidak tenggelam di tengah laut, melainkan terdampar dan pecah di pesisir pantai. Hal ini membuka kemungkinan bahwa muatan berharga kapal tersebut bisa saja telah diselamatkan oleh awak yang selamat atau bahkan oleh penduduk lokal tak lama setelah badai mereda. Namun demikian, sebagian dari harta karun diperkirakan tetap tenggelam ke dasar laut, terkubur dalam lumpur dan pasir yang bergerak karena arus laut yang konstan. Daerah tersebut kini dikenal sebagai zona selam dengan visibilitas nol, di mana lumpur pekat mengaburkan pandangan dan arus bawah laut sangat kuat, menjadikan upaya pencarian barang-barang berharga di dasar laut hampir mustahil dilakukan dengan teknologi biasa. Kondisi ekstrim ini menjelaskan mengapa, meskipun sudah lebih dari 5 abad berlalu, jejak Flor de la Mar dan harta karunnya masih belum ditemukan hingga kini. Kisah Flor de la Mar tetap menjadi legenda abadi dalam sejarah maritim. Ia melambangkan ambisi manusia untuk menguasai dunia, kegigihan dalam penjelajahan, dan pada akhirnya, kerapuhan upaya manusia di hadapan kekuatan alam yang tak dapat dikendalikan. Bangkai kapal ini, bersama harta yang mungkin masih tersembunyi di suatu tempat di lepas pantai Aceh, terus menjadi simbol dari misteri sejarah yang belum terpecahkan, mengundang para petualang, arkeolog, dan pemburu harta untuk terus mencarinya. Flor de la Mar bukan hanya sekadar kapal karam, tapi juga simbol dari keserakahan, kekuasaan, dan takdir yang tak bisa dilawan. Ia mengingatkan kita bahwa sekuat apapun manusia merencanakan kejayaan, alam selalu punya kehendaknya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda merasa cerita ini menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak yang tahu tentang sejarah-sejarah luar biasa yang kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.